Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini buletin Kafah nomor 174, 17 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 1 Januari 2021 Masehi, kembali hadir dengan judul Pentingnya Muhasabah di Tengah Ragam Musibah. Di setiap penghujung tahun, banyak kaum muslim di berbagai tempat menggelar agenda muhasabah atau introspeksi diri. Penghujung tahun 2020 ini, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, jadi kegiatan muhasabah banyak diselenggarakan secara online. Setiap tahun acara muhasabah biasanya diisi dengan zikir, doa, dan juga tausiah. Tentu muhasabah tak semestinya hanya dilakukan di setiap penghujung tahun. Muhasabah bisa dilakukan kapan saja. Imam Mawardi dalam kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din berkata, seorang mukmin hendaknya melakukan muhasabah pada malam hari atas amal yang dikerjakan pada siang hari, sebab waktu malam lebih menenangkan pikiran. Muhasabah tentu amat penting, apalagi seiring perjalanan waktu. Terjadi berbagai musibah yang menimpa umat ini. Sudah seharusnya kita berhitung, apakah keadaan sekarang sudah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru merupakan akumulasi dari kemungkaran dan kemaksiatan diri dan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas dengan menyatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah apa yang kalian siapkan untuk diri kalian sendiri, berupa amal soleh untuk hari yang ditetapkan atas kalian dan hari yang kalian perlihatkan kepada Tuhan kalian. Ketahuilah, Dia Maha tahu atas seluruh perbuatan kalian dan keadaan kalian. Tak ada satupun dari kalian yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah memiliki banyak kebaikan. Di antaranya, pertama, menyadari dosa-dosa diri sehingga memunculkan keinginan melakukan perbaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencegah diri dari sikap melalaikan hukum-hukumnya dan menelantarkan amanah. Ketiga, mendorong diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Selain muhasabah atas amal-amal dan dosa pribadi, kaum muslim secara kolektif juga semestinya melakukan muhasabah total atas kondisi mereka. Setiap muslim wajib melakukan introspeksi atas keadaan umat pada hari ini yang telah mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Pada hari ini kita melihat darah umat amat murah.
bisa ditumpahkan kapan saja tanpa ada yang membela. Hukum-hukum Islam dimusuhi. Bahkan ada seruan agar umat muslim mengganti ayat-ayat suci dengan ayat-ayat konstitusi. Kita juga menyaksikan orang-orang soleh yang dikriminalisasi. Sebaliknya, pelaku kriminal diberi hati, bahkan banjir gerasi dan amnesti. Saudara-saudaraku, jika seorang muslim bisa menangis ketika diingatkan dengan dosa kepada orang tua, atau sholat yang kurang khusyuk, atau buruknya adab kepada suami atau istri, semestinya ia juga bisa menangis melihat masih maraknya muamalah ribawi, hukum warisan penjajah diterapkan, apalagi sistem politik Islam dimusuhi dan dicampakkan. Jika hati merasa gelisah dan khawatir saat zakat belum ditunaikan, semestinya hati pun merintih ketika sumber daya alam yang merupakan milik umat justru diserahkan kepada pihak asing. Jika kalbu merasa takut melalaikan sholat berjamaah, harusnya muncul ketakutan yang sama jika mendukung kezaliman, memusuhi syariat Islam dan memberangus orang-orang yang memperjuangkan Islam. Jika kita bisa melakukan muhasabah atas dosa-dosa pribadi, kita pun harus mulai menghitung besarnya dosa kolektif karena membiarkan aturan Allah yang agung ditelantarkan. Padahal menelantarkan hukum Allah adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim atas perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Saudara-saudaraku, menjadi bahan introspeksi diri pula jika hati mau tergerak untuk meningkatkan amal pribadi, tetapi belum mau tergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menyerukan tegaknya syariat Islam. Sikap seperti ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW akan mendatangkan bencana pada umat. Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu falam yustajabu lakum." Yang artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya, kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku, demikianlah buletin kafah pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan sebuah hadis, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man attabi'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.